Rupanya mic wireless terus berevolusi teman-teman, ngikutin tren ngonten pakai HP yang semakin ke sini memang semakin simpel ya. Untuk penggunaan personal misalnya, mic wireless clip-on yang simpel dan praktis terus bermunculan. Salah satunya ya ini, Saramonic Air yang kemarin sempat gua pakai ya seharian buat rekaman. Dan di video ini gua bakal share gimana pengalaman gua pakai mic wireless clip-on Saramonic Air ini, mulai dari kelengkapan, fitur, sampel audio, sampai plus minus yang gua rasakan. Dan video ini pun juga gua rekam ya, menggunakan Saramonic Air biar teman-teman bisa langsung denger gimana hasil rekaman indoornya. Untuk rekaman outdoor juga bakal gue share semuanya di sini. Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Nah, ada dua versi Saramonic Air, teman-teman. Saramonic Air 01 dan Saramonic Air 02 ya. Sebenarnya keduanya sama aja, cuman beda di kelengkapannya. Saramonic Air 02 ini langsung bundling dengan dua unit lavalier mic kabel, makanya harganya sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan Saramonic Air 01 yang nggak dilengkapi lavalier mic cable. Dan yang gue review ini adalah Saramonic Air 01 yang dijual di harga 2,1 jutaan rupiah. Untuk boxnya seperti ini, garansinya 2 tahun ya, dan kalau kita buka isinya terbagi dalam dua box. Box pertama ini berisi kitab-kitab ya, termasuk kartu garansi dan juga lembar panduan. Terus kita juga dapat pouch Saramonic yang di dalamnya ada beberapa aksesoris ya, seperti sepasang windshield, kabel dari USB Type A ke USB Type C. Lalu dapat juga kabel 3,5 mm TRS ke TRS, dan ini berupa kabel fleksibel kayak gini. Dan di box satunya, kita langsung dapat satu paket Saramonic Air yang udah rapi ya diletakkan di dalam charging case-nya. Kalau kita buka charging case ini, isinya lengkap, ada USB-C adapter, terus ada dua transmitter Saramonic ya, yang sekaligus menjadi clip-on mic-nya, dan di belakang ini langsung nempel dua magnet kecil ya, buat jepit clip-on-nya kalau mau pakai magnet. Terus ada juga klip penjepit receiver-nya, dan ada receiver-nya juga. Terakhir, ini ada silikon plug yang sebenarnya cuma jadi tutup aja ya untuk extra slot adapter yang kosong di sini. Karena ada adapter lightning opsional yang bisa dibeli dan ditaruh di sini kalau memang teman-teman punya. Dan itu semua isi serta kelengkapannya, dan ini masih disegel semua ya, jadi kita perlu lepas dulu segel plastiknya satu persatu, terutama yang di charging pin-nya, biar transmitter dan receiver-nya bisa langsung ke charge. Nah, charging case ini seukuran power bank ya, dengan material metal solid. Finishingnya matte gray dengan branding Saramonic di depan, dan di sini tembus pandang ya, bisa lihat sampai ke dalam. Di kanan ini ada port USB Type-C untuk charging, dan charging case ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1300 mAh. Di belakang ada branding kecil Saramonic Air, begitu juga di bawah ini ada branding Saramonic lagi. Nah, tutup dari charging case ini nempel via magnetik. Kalau kita buka atau tutup, berbagai indikatornya langsung nyala. Ada indikator sisa baterai charging case, terus di receiver-nya juga muncul ya indikator sisa baterai receiver dan semua transmitternya. Nyala juga lampu status charging transmitternya, merah kalau charging, biru kalau penuh. Jadi semua informasi baterai sangat lengkap dan bisa dipantau semua ya di sini. Transmitter dan receiver ini nempel ke charging case secara magnetik, jadi ketiganya aman ya, nggak bakal jatuh. Tetapi untuk Type-C adapter dan penjepit receivernya memang nggak nempel pakai magnet ya, jadi bisa aja jatuh kalau kita nggak hati-hati saat charging case dibuka. Kalau saat ditutup sih aman, karena tarikan magnet ditutupnya ini sangat kuat. Dan untuk adapternya, ini nggak perlu dilepas pasang ya saat akan disimpan di charging case ini, karena dengan adapter Type-C terpasang pun, receiver ini bisa diletakkan langsung di charging case-nya. Dan selain buat ngecas, ini juga jadi tempat yang praktis ya buat menyimpan dan juga membawa Saramonic Air ini kemana-mana. Nah, transmitternya seperti ini teman-teman. Bentuknya balok mini kayak gini ya, dengan warna dan finishing matte gray. Di depan ada branding Saramonic dan lampu indikator, yang selain jadi indikator charging, juga jadi indikator koneksi dan indikator mute. Di samping kanan, ini ada satu tombol untuk mute, power, dan kamera record ya, kalau aplikasi kamera di smartphone teman-teman memang mendukung. Lalu di samping kiri ini ada input jack untuk lavalier kabel. Cuman sayangnya untuk bikin transmitter ini tetap kecil dan compact, port konektor yang dipakai di sini bukan standar 3,5 mm jack ya, tetapi TS9 konektor. Jadi kalau teman-teman udah punya lavalier kabel dengan jack standar, nggak bisa dipasang di sini. Kalau memang butuh pakai lavalier, teman-teman harus beli yang Saramonic Air 02 ya, dengan lavalier Saramonic bawaan. Tetapi ya nggak pakai lavalier pun juga nggak masalah sebenarnya, karena transmitter ini sekaligus jadi clip-on mic juga. Jadi di sini udah ada condenser mic 6 mm ya, yang bisa langsung kita pakai buat rekaman. Di belakang ini ada klip dari metal ya, kalau mau dijepit di baju bisa, atau bisa pakai magnetik aja untuk posisi pemasangan yang lebih fleksibel. Transmitter ini sangat ringan, beratnya cuma 11 gram ya kalau dijepit tanpa magnet, atau 14 gram kalau dipasang bersamaan dengan magnetnya.
Untuk receiver-nya ini juga ringan ya, dengan berat 20 gram. Bentuknya kotak memanjang dengan finishing matte grey. Di samping kanan ada port USB Type-C, jadi selain bisa di-charge lewat charging case, untuk receiver-nya ini bisa di-charge juga lewat port Type-C. Di samping kiri ini ada dua port TRS 3,5 mm, satu untuk output ke kamera, sedangkan satunya lagi bisa dipakai untuk output ke headphone monitor. Jadi meskipun kecil, secara fitur udah bisa dibilang pro. Dan di belakang ini ada pin adapter yang punya slot khusus. Jadi kita bisa pasang adapternya dan putar aja kayak gini ya. Dan ini bisa langsung dipasang ke port Type-C smartphone. Kalau teman-teman punya adapter yang Lightning, juga bisa dipasang di sini. Atau kalau mau dipasang belt clipnya, itu juga lewat sini ya. Dan klip penjepit ini bisa jadi hot shoe juga ke kamera Sony. Jadi ya tinggal dipasang aja. Ukurannya langsung pas teman-teman ke hot shoe-nya Sony. Nah di depan, ini ada layar dan beberapa tombol. Layarnya TFT 1,05 inch yang menampilkan monitoring level audio, baterai, kekuatan sinyal, dan level gain di masing-masing mic. Jadi kita bisa lihat apakah tangkapan sinyal masih kuat, kapasitas baterai masih cukup, dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 tombol, teman-teman. Tombol power untuk matiin dan nyalain receiver, sekaligus bisa untuk ubah cepat ya pengaturan gain dari masing-masing transmitter dan receivernya. Terus ada tombol noise cancellation yang kalau kita nyalain, itu bakal nampilin icon ya mode NC-nya. Apakah noise cancellation-nya di mode strong ataukah di mode weak. Terus ada tombol menu juga yang kalau kita pilih langsung masuk ke detail menunya, di mana kita bisa ubah mode outputnya dari mono ke stereo atau ke safety. Terus mode speakernya juga bisa kita atur ya, mau on ataupun off. Limiternya juga bisa kita aktifkan di sini, dan kalau aktif akan melindungi audio yang kita rekam ya dari peak atau pecah saat tiba-tiba ada suara kencang pas rekaman outdoor. Ada low cut juga yang bisa diaktifkan ya dari 75 Hz atau 150 Hz. Brightness layar juga bisa diatur. Backlight-nya mau dibuat terus-terusan nyala atau otomatis mati setelah 10 menit juga bisa. Terus lampu indikator di transmitter itu bisa kita atur ya brightness-nya atau kita matikan aja. Lalu untuk bahasa, bisa kita ganti dari bahasa Inggris ke bahasa China dan sebagainya, meskipun pilihan bahasa Indonesia masih belum ada. Terus kita bisa masuk ke mode pairing, bisa reset pengaturan ke default juga. Untuk pairingnya ini simple karena sudah langsung pairing ya otomatis sejak dari bawaan pabrik. Jadi begitu dilepas dari charging case-nya, receiver dan transmitter ini langsung terhubung satu sama lain. Kalaupun seandainya karena satu dan lain hal itu mereka nggak terhubung ya, kita tinggal ubah aja receivernya ke pairing mode, terus matikan transmitternya dan tekan tahan tombol power transmitternya sekitar 5 detik. Begitu transmitter udah kedip-kedip cepat ya, warna biru itu masuk ke mode pairing dan bakal otomatis connect ke receivernya. Dan untuk pakai di smartphone, kita tinggal pasang aja adapter Type-C-nya, lalu masukkan di port Type-C seperti ini. Mic udah langsung siap dipakai buat rekaman. Untuk ke kamera juga sama, tinggal hubungkan aja receiver ke input audio kamera pakai kabel TRS 3,5 mm bawaan. Nah, pengaturan yang lebih lengkap malah ada di aplikasinya, teman-teman. Kita bisa download aplikasi Saramonic ya di Play Store atau App Store, dan begitu receivernya terhubung ke smartphone, dia langsung bisa kita kontrol dari aplikasi. Di aplikasi Saramonic ini kita bisa langsung melihat audio levelnya, bisa mengatur juga semua pengaturan yang tadi bisa kita atur di receiver ya, tetapi dengan tampilan yang lebih besar dan lebih intuitif, seperti mengatur mode NC, mode output, low cut, limiter, dan lain-lain. Besarnya gain, di sini bisa diubah pakai slider ya, dan yang nggak ada di receiver tetapi bisa kita atur lewat aplikasi adalah mode equalizer dari masing-masing transmitter. Yang masing-masing transmitter bisa kita atur ya mode equalizernya dengan berbeda, mulai dari vocal boost, high lift, low bump, atau dimatikan aja. Dan lewat aplikasi ini kita juga bisa update firmware dari transmitter dan receivernya. Lalu selain pengaturan, ada beberapa fitur ekstra ya di aplikasi ini. Ada audio recorder bawaan dengan opsi pengaturan lengkap, mulai dari pengaturan sample rate, low cut, input channel, bit depth, noise reduction, vocal enhance, format audio file, sampai mic inputnya juga. Lalu ada video recorder juga ya dengan pengaturan yang juga sama lengkapnya seperti di audio recorder, bahkan juga ada teleprompternya. Nah, sekarang kita bakal langsung ya tes seperti apa kualitas audio dari Saramonic Air ini saat dipakai untuk rekaman outdoor. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman video ya yang mic-nya tuh menggunakan Saramonic Air. Jadi ini gua pasang ya pakai magnetnya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini gua pasang di baju seperti ini ya, dan gua rekam di outdoor. Teman-teman bisa lihat ya. Ini gua rekam di tempat yang anginnya cukup kencang, terus juga banyak berisik-berisik dari jalan ya, jalan raya. Dan hasil rekamannya seperti ini kalau kita rekam tanpa fitur noise cancellation. Jadi ini noise cancellation-nya off ya. Dan benar-benar hasil rekaman murninya tanpa diedit seperti ini teman-teman. Nah, untuk bisa menyalakan noise
cancellation-nya, kita tinggal tekan aja nih ya tombol NC-nya yang ada di receiver-nya. Nah, ini adalah hasil rekamannya kalau fitur noise cancellation-nya strong. Jadi ada dua mode memang untuk noise cancellation-nya ini, mode strong dan juga mode weak. Kalau mode strong ini yang paling kuat ya. Jadi noise-noise di sekitar itu hilangkan atau diminimalisir dengan sangat kuat, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Bisa teman-teman bandingkan sendiri perbedaannya seperti apa dengan yang tadi. Nah, harusnya dia bisa lebih meredam suara-suara mobil, suara-suara angin juga yang ada di sekitar. Nah, sekarang kita coba nyalakan yang mode satunya ya, noise cancellation versi weak atau versi yang lebih light lah ya, lebih ringan. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa dengerin nggak perbedaannya kayak gimana? Nanti kita juga bakal lihat ya di hasil rekamannya seperti apa. Tetapi untuk yang weak ini sebenarnya dia noise-nya diminimalisir dengan lebih ringan ya, supaya suaranya juga nggak terlalu terdistorsi. Karena biasanya kalau kita pakai noise cancellation itu suara bakal sedikit terdistorsi ya, kayak cempreng banget. Kalau semakin gede noise cancellingnya atau noise cancellationnya, maka suaranya biasanya lebih ini ya, lebih cempreng ya. Tetapi untuk versi light ini kayak mengambil titik tengahnya gitu, dengan kualitas noise yang lebih minim tetapi juga nggak terlalu yang cempreng banget untuk vokal aslinya. Oke teman-teman, nah ini kalau kita rekaman langsung menggunakan HP ya. Kalau tadi kan kita pakai mic Saramonic Air, nah ini nggak pakai Saramonic Air, jadi langsung gua rekam menggunakan HP biasa. Gua pegang langsung pakai tangan, mic-nya langsung mic built-in internal dari HP yang gua pakai ya, Xiaomi 14T. Dan seperti ini hasilnya, direkam di tempat yang sama, berangin, cukup berisik juga, banyak noise ya dari motor, dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah inilah suasana aslinya ya kalau gua rekam tanpa Saramonic Air. Nah ini kalau kita rekaman pakai Saramonic Air, beda ya hasilnya dibandingkan dengan mic built-in tadi. Coba kita lihat di depan situ ada odong-odong ya. Nah ke belakang kita tuh, kalau kita pakai Saramonic Air suaranya nggak gitu kedengaran untuk suara odong-odongnya. Oh ya, padahal ada di sana. Tuh, beda ya sama tadi ya. Apalagi kalau noise cancellation-nya kita aktifkan ya. Nah, kalau kayak gini, hasilnya tentu bakal lebih berbeda lagi. Oke ya. Nah, Saramonic Air ini merupakan mic wireless di frekuensi 2,4 GHz ya, yang jangkauan jaraknya kurang lebih bisa sampai 300 meter untuk di area terbuka tanpa halangan dengan latensi 25 millisecond. Sebenarnya sound pressure level dari mic ini udah sangat tinggi ya, sampai maksimum di 120 dB, yang artinya secara input nggak mudah terjadi clipping atau juga distorsi, karena orang teriak itu biasanya ya di sekitar 105 sampai 110 dB ya, yang seharusnya masih aman dari limit 120 dB di mikrofon ini. Tetapi namanya rekaman outdoor itu kita nggak bisa kontrol ya besaran audio yang masuk, dan fitur limiter jadi keunggulan dari Saramonic Air ini. Limiter ini bisa meminimalisir terjadinya clipping atau audio pecah karena desibel yang terlalu tinggi ya. Jadi semisal ada mobil yang klakson atau kita yang terlalu teriak-teriak ya ke bawah suasana karena tempat kita rekaman terlalu bising, atau lonjakan lain di input audio yang melebihi 120 dB, maka clipping dan distorsi bisa diminimalisir. Dan ini bisa dikombinasi dengan fitur safety track yang kalau diaktifkan bakal merekam juga audio ya di gain minus 6 dB sebagai backup track. Jadi kalau ternyata track utama terjadi clipping atau terdistorsi dan nggak terselamatkan, maka kita bisa pakai backup track yang direkam dengan gain yang lebih rendah ini. Tetapi ada satu hal yang perlu teman-teman tahu, dari pengalaman gue ya pakai Saramonic Air ini, gue mendapati level monitoring yang ada di receivernya ini terlihat masih rendah. Awalnya gue menjadikan monitoring yang ada di receiver ini sebagai patokan, karena terlihat rendah, gue naikin ya semua gainnya, gue lebih deketin ke mulut juga dan bicara lebih keras. Ternyata sebenarnya itu udah picking dan hasilnya malah udah clipping. Dan ternyata waktu gua cross check dari aplikasi Saramonic ya, itu ketahuan kalau memang
audio levelnya sebenarnya udah merah ya, jadi udah peaking, tetapi di receivernya ini somehow masih terlihat rendah. Karena itu sedikit tips buat teman-teman yang pakai Saramonic Air ini, untuk pengaturan gain dan acuan level audio di awal setup, lebih baik gunakan audio level monitoring yang ada di aplikasi Saramonic aja. Selain lebih sesuai, juga lebih mudah ya buat kita untuk tahu apakah levelnya udah pas atau ketinggian. Pengaturan gainnya pun juga bisa sekalian lewat aplikasi ini, atau teman-teman juga bisa pantau langsung ya dari audiometer yang ada di kamera atau di aplikasi perekam video yang teman-teman pakai. Untuk kualitas audionya sendiri, menurut gua sangat bagus ya. Tanpa noise cancellation, suara vokal terdengar bulat dan juga empuk. Dengan noise cancellation pun baik di mode wake atau di mode strong, itu suara tetap jelas dan gak over distorsi. Untuk baterainya, dalam kondisi penuh, mic ini bisa dipakai sampai sekitar 10 jam rekaman non-stop, dan charging case-nya bisa dipakai ngecas kurang lebih 1,5 kali pengisian. Jadi kombinasi semuanya ya bisa dipakai rekam outdoor sampai kurang lebih sekitar 25 jam. Nah, kalau bisa gue simpulkan, kepraktisan dan kualitas audio jadi dua kelebihan utama ya dari mic wireless ini. Dibawa kemana-mana mudah, cara pakainya praktis, dan baterainya juga awet. Adanya limiter, noise cancellation, dan low cut yang langsung built-in juga bikin mic ini jadi pilihan yang pas ya untuk rekaman outdoor. Dengan catatan, untuk level audio memang lebih akurat di monitoring dari aplikasi, karena kalau dari receiver ini terlihat lebih rendah. Dan lavalier cable yang pakai jack standar 3,5 mm memang nggak bisa masuk ya ke transmitternya ini. Jadi kalau memang butuh lavalier kabel, teman-teman wajib beli Saramonic R02 yang udah langsung bundling. Tapi kalaupun nggak butuh, tanpa lavalier, mic built-in di transmitter ini kualitasnya juga udah bagus ya dengan opsi pemasangan yang sangat fleksibel. Dan itu yang bisa gue share hari ini teman-teman tentang review Saramonic R ya. Dan sekali lagi ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Pengalaman teman-teman bisa jadi berbeda, tetapi ini yang gue rasakan. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.